Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3B, ada Nelson, Rima, Giza, Beni, Vivi, dan Putri. Kali ini kami akan berbagi sebuah analisis dan gagasan kreatif tentang bagaimana UMKM Jakarta bisa benar-benar go global, bukan sekedar wacana, tapi dengan langkah konkret yang bisa kita mulai dari sekarang. Yuk kita mulai! Kalau boleh jujur, sebenarnya potensi UMKM Jakarta itu luar biasa. Tapi kenapa sih mereka masih susah tembus pasar global? Di sini, kami menemukan 5 hambatan yang selama ini jadi pengganjal. Dan yang paling mencolok, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan platform digital dengan maksimal. Padahal di era sekarang, digital itu pintu utama menuju pasar internasional. Belum lagi urusan ekspor yang terkesan ribet, perizinan berlapis, sertifikasi mahal, dan prosesnya panjang. Ditambah produk yang belum terstandarisasi secara internasional, koordinasi antar instansi yang masih jalan sendiri-sendiri, sampai modal yang terbatas untuk scale up. 5 hambatan ini bukan kebetulan. Semua saling terkait dan perlu diselesaikan secara sistematik. Baik, selanjutnya poin B, analisis isu prioritas menggunakan metode APKL. Dari 5 isu tadi, kami perlu menentukan mana yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kami memakai metode APKL menilai setiap isu dari sisi aktualitas, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Dan hasilnya cukup tegas. Isu rendahnya adopsi digital platform menempati posisi teratas dengan skor 19, unggul dari isu-isu lainnya. Kenapa digital menjadi prioritas? Karena tanpa digitalisasi, semua pintu menuju pasar global pasti tertutup. Kemudian keterkaitan isu dengan peran ASN. Disinilah peran kita sebagai ASN jadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, kita punya 3 mandat besar. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kita bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan digitalisasi UMKM menjadi program nyata di lapangan. Kedua, sebagai pelayan publik, kita harus memastikan semua UMKM dari yang di pusat hingga di pinggiran Jakarta bisa mengakses pelatihan, pendampingan, dan kemudahan perizinan ekspor. Yang terakhir, sebagai perekat bangsa, kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ini inklusif, bahwa UMKM kecil pun punya kesempatan yang sama untuk bersaing di level global. Setelah didapatkan isu utamanya, yakni rendahnya adopsi digital platform oleh UMKM Jakarta untuk go global, maka dilanjutkan dengan analisis dengan menggunakan diagram fishbone, yaitu dari sisi men, literasi digital pelaku UMKM masih rendah, ketakutan terhadap teknologi baru, SDM muda, produktif tidak dilibatkan dalam pengelolaan usaha. Lalu dari sisi machine, infrastruktur internet masih belum rata, perangkat teknologi mahal bagi UMKM kecil, platform digital masih belum tersedia dalam bahasa lokal yang ramah pengguna. Dari sisi milieu, regulasi ekspor masih kompleks dan berlapis, budaya digital dalam ekosistem UMKM belum terbentuk secara kuat, dan koordinasi antar kementerian lembaga dalam fasilitas ekspor masih rendah. Dalam sisi metode, program pelatihan digital tidak berkelanjutan, pendekatan program pemerintah tidak adaptif terhadap kebutuhan UMKM, tidak ada panduan ekspor digital yang mudah digunakan. Lalu pada sisi material, modal terbatas untuk adopsi teknologi baru, produk UMKM masih belum memenuhi standar global dan tidak ada kurasi produk yang terstandar. Selanjutnya, kami menentukan penyebab utama dari masalah utama dengan menggunakan metode USG. Ada 5 penyebab yang telah kami analisis. Yang pertama, tidak ada ekosistem digital yang terintegrasi. Kedua, literasi digital dan ekspor rendah. Ketiga, regulasi dan koordinasi KL lemah. Keempat, infrastruktur digital belum merata. Dan kelima, modal terbatas untuk adopsi teknologi. Dari kelima penyebab ini, penyebab tidak ada ekosistem digital yang terintegrasi menjadi penyebab dengan skor tertinggi karena tanpa ekosistem ini semua upaya parsial lainnya tidak akan berdampak signifikan. Setelah itu, kami merumuskan 3 alternatif solusi dan dipilih menggunakan tapisan McNamara. Kami membandingkan dari sisi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan implementasi. Pelatihan digital UMKM bagus, tapi belum cukup kalau ekosistemnya belum ada. Penyederhanaan regulasi ekspor perlu, tapi prosesnya panjang dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang terpilih adalah solusi digital ekspor terpadu. Solusi ini menjawab semua masalah sekaligus dalam satu ekosistem yang terstruktur. Platform ini mengintegrasikan kurasi produk, pelatihan digital, perizinan ekspor, dan akses pasar global dalam satu ekosistem yang dikelola kolaboratif oleh ASN lintas instansi. Berikut gagasan kami, yaitu UMKM Global Hub, ekosistem digital ekspor terpadu Jakarta. Bayangkan seorang pelaku UMKM batik di Tebet yang selama ini hanya jualan di pasar lokal. Dengan adanya UMKM Global Hub, dia bisa masuk ke platform, produknya dikurasi dan dibantu standarisasi, lalu dilatih cara jualan di marketplace internasional. Semua perizinan ekspor diurus lewat satu sistem terpadu, dan akhirnya produknya bisa muncul di platform internasional seperti Shopee Internasional, Amazon, atau Alibaba tanpa harus keluar kantor. Itulah yang kami rancang lewat 4 pilar, yaitu kurasi digital, pembelajaran ekspor, kemudahan perizinan, dan pasar global. Keempatnya terintegrasi, saling menopang dan dikelola bersama oleh ASN lintas instansi atau lintas sektor. Dari nol sampai ekspor pertama bisa dicapai dalam waktu 30 hari saja. Yang membuat UMKM Global Hub ini berbeda dari program-program sebelumnya adalah pendekatan yang menyeluruh dan terukur.
UMKM tidak perlu repot datang ke kantor, semuanya bisa diakses dari mana saja. Proses yang biasanya makan waktu berbulan-bulan bisa dipangkas menjadi 30 hari saja. Dan karena berbasis data real time, kebijakan bisa terus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan tahunan. Untuk implementasinya, kami susun menggunakan kerangka POAC yang dimulai dari perencanaan desain platform dan mendatangani kerjasama dengan marketplace global. Lalu pembentukan tim ASN lintas instansi yang akan jadi tulang punggung program ini, kemudian melakukan pilot project bersama UMKM terpilih, disertai pelatihan dan pendampingan langsung, dan diakhiri dengan monitoring serta evaluasi triwulan agar program ini terus berkembang dan tidak mandek di tengah jalan. Tapi, di balik semua rancangan teknis ini, ada yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana kita sebagai ASN menjalankannya. UMKM Global Hub hanya akan berhasil kalau dijalankan oleh ASN yang satu, punya integritas dalam mengelola platform secara transparan. Kedua, nasionalisme yang mendorong produk lokal bersaing di dunia. Ketiga, wawasan global yang memahami dinamika perdagangan internasional. Keempat, kemampuan IT dan bahasa asing dan berkomunikasi dengan buyer luar negeri. Kelima, hospitality dalam melayani setiap UMKM dengan sabar dan berorientasi solusi. Yang keenam, networking untuk membangun kolaborasi lintas instansi dan swasta, serta yang ketujuh nih, jiwa entrepreneurship untuk terus berinovasi, membangun ekosistem yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ketujuh nilai Smart Action ini bukan sekedar daftar, ini adalah komitmen kita untuk benar-benar hadir dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Jakarta punya semua modal untuk jadi kota global kelas dunia. UMKM-nya kreatif, pasarnya besar, dan ASN-nya siap bergerak. Yang selama ini kurang hanya satu, yakni ekosistem yang menyatukan semuanya. UMKM Global Hub adalah jawaban dari permasalahan itu. Bukan program biasa, tapi sebuah ekosistem yang mengubah cara UMKM Jakarta bersaing dari lokal menjadi global.